Hai teman-teman, nama aku Maiko. Aku adalah seorang capster pemula yang baru 4 bulan bekerja di Barbershop. Dan di video ini sebenarnya aku pengen bagi sedikit pengalaman ya bekerja di Barbershop, yang insya Allah ini semoga tidak terjadi ke teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mau gabung atau baru mau jadi seorang capster di Barbershop, teman-teman harus tahu beberapa hal. Yang pertama, teman-teman di Barbershop itu kalau kita sebagai karyawan itu kita harus tahu bagaimana sistem penggajiannya. Sistem gaji di Barbershop itu ada dua. Pertama, gaji per bulan yang memang biasanya banyak barbershop yang menyediakan gaji per bulan. Nah, kalau ketika teman-teman dapat gaji per bulan itu enak. Kenapa? Karena misalnya hari ini teman-teman nggak dapat pelanggan atau besok dapat pelanggan, teman-teman tetap setiap bulannya dapat gaji yang sama ya. Tapi nggak enaknya adalah ketika kita setiap harinya dapat pelanggan yang banyak tetapi gaji kita per bulannya segitu-segitu aja. Nah, itu yang nggak enaknya. Nah, ada sistem yang kedua. Yang kedua yaitu sistemnya adalah bagi hasil. Jadi seberapa banyak kita dapat pelanggan, maka nanti dari situlah akan dibagi hasilnya. Banyak di barbershop itu ada yang dibagi 50-50 atau 50%-50%, ada juga yang 40% 60% ya. Dan itu masing-masing kesepakatan dari barbershop dan juga capsternya. Nah, sekarang aku udah jalan 4 bulan dan aku sistem gajinya adalah bagi hasil. Jadi tidak ada gaji tetap setiap bulannya. Nah, di bagi hasil ini sebenarnya memang gimana ya? Memang susah karena apalagi kita seorang capster pemula, pasti pelanggan nggak sebanyak yang sudah berpengalaman. Dan ketika di barbershop juga pelanggan pasti percayanya pada yang capster-capster yang sudah berpengalaman. Nah, tapi jangan khawatir, ini memang salah satu ujiannya ya, salah satu uji mental kita sebagai seorang pemula. Ya, apalagi teman-teman sama seperti aku yang sudah punya keluarga, pasti pengennya setiap harinya itu punya pelanggan terus ya, biar bisa buat penghasilan. Tapi ya nggak bisa kita paksakan karena pelanggan banyak itu nggak sama kita. Tapi ketika kita udah dapat pelanggan, sebisa mungkin kita kasih pelayanan yang paling baik atau yang terbaik. Nah, hal yang harus teman-teman ketahui juga ya, untuk memberikan kepuasan itu bukan hanya potongannya rapi, bagus. Ya, kalau potongan rapi dan bagus itu wajib, karena ketika pelanggan datang dia pasti para pelanggan ini pengennya potongnya rapi dan bagus. Tapi ada yang kedua yang harus kita ketahui, bahwasanya banyak pelanggan yang ke barbershop itu bukan hanya motong rambut, tapi mereka juga pengen cerita segala macamnya. Maka hal yang paling penting untuk kita ketahui adalah, atau harus kita kuasai adalah skill komunikasi. Jadi skill komunikasi ini penting banget ya. Dari awal kita komunikasinya bagus sama pelanggan, dan itu bisa jadi nggak akan ada kesalahan miskomunikasi ketika kita potong rambut. Tapi kalau skill komunikasi kita kurang, maka pasti ada miskomunikasi. Pelanggan mau seperti ini, malah kita potong seperti ini. Karena kenapa? Karena skill komunikasi kita kurang. Maka hal yang paling wajib kita kuasai selain potongan rapi adalah komunikasi atau skill komunikasi. Mungkin segitu dulu video ini, dan aku dan teman-teman juga belajar, sama-sama belajar komunikasi yang baik. Dan di video ini aku juga belajar gimana cara aku berstorytelling. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman silakan subscribe dan follow atau like di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.